Selamat malam, right? Ya, selamat malam. Oke, let us pay respect to you first. Mari teman-teman, semuanya kita melangkapkan kedua tangan, kita bernamaskara sebanyak 3 kali kepada Yang Mulia Bante. Namaskara dimulai, namaskara, namaskara, namaskara. Okay, Nama Budaya. Namo Buddhaya Bante. Good to see everyone. How is everyone doing? Bante bilang Bante senang sekali bertemu dengan semua di sini. Apa kabar semuanya? Bagus. Okay. That's all my Indonesian, I'm sorry. Bagus Bante, good. Everyone is good, Bante. Okay, so today we have a short time, but I will try to give you the most important information as quickly and easy to understand. Hari ini Bante hanya punya waktu yang sangat singkat, tapi Bante bilang Bante akan coba untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya supaya kita semua dapat pemahaman yang baik. So let's get into it before we run out of time. Jadi mari kita mulai sebelum waktunya habis ya. So we know 38 blessings is very important in our life. Kita tahu semuanya bahwa 38 berkah utama ini sangat penting untuk hidup kita. It's why we call it a blessing, right? Because if you want to bless yourself, you follow these 38 blessings. Itulah kenapa semuanya ini disebut dengan berkah utama. Kalau kita mau memberkahi diri kita, artinya kita perlu untuk mempelajari semua hal ini. So you don't need to wait for a miracle. You don't need to wait for Bante. You don't need to wait for anyone to give you blessing. You can give yourself the blessing right away. Jadi nggak usah tunggu ada keajaiban, nggak usah tunggu ada Bante, nggak usah tunggu siapapun, kita bisa memberkahi diri kita sendiri dengan 38 berkah utama ini. And the more you follow, the more you do it, the more blessing you will get in your life, making you happy, successful, and achieve everything that you wish for. Dan semakin sering kita berlatih, semakin sering kita belajar, maka semakin dekat juga kita dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan, dan juga mudah untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Oh, but before we go into learning in detail, let's meditate first so we can prepare our mind to receive all the knowledge. Just a short moment. Okay, now that our mind is a little bit more calm, let's continue with the lesson. Sekarang setelah pikiran kita sudah lebih tenang, mari kita mulai pelajaran hari ini. Again. Today, we will focus on the first blessing, but just to know the first 5. These are the first 5. Ya, hari ini kita akan membahas satu persatu dari 5 berkah utama ini. The first one being the most important, don't associate with fools. Yang pertama, yang paling penting adalah untuk tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. And the second one being the opposite, associate with the wise. Dan yang kedua, itu kebalikannya, yaitu dengan bergaul dengan orang yang bijaksana. And then number 3, honor the worthy. Yang ketiga, menghormati yang patut dihormati. Number 4, live in a amendable location. Keempat, hidup di tempat yang sesuai. And last but not least for today is having done meritorious deeds in the past. Dan yang kelima adalah dengan melakukan jasa-jasa kebajikan di masa yang lalu. But today we're just going to focus on number 1 because it's the most important out of all 38 blessings. Di hari ini, Bante akan fokus ke yang nomor 1 terlebih dahulu, karena ini yang paling penting dari semuanya. Because, like the picture, if you want to build higher, you need the first block. Nah, seperti gambar yang Bante tunjukkan ini, kalau kita mau bikin bloknya semakin tinggi, kita harus fokus ke blok yang pertama. Same thing with the first blessing. You need this to be the foundation to continue to go higher. Sama seperti berkah utama,
Berkah utama yang nomor satu menjadi dasar untuk kita bisa membangun atau mempelajari berkah-berkah yang lainnya. And you see, as it gets higher, we still have this first block for each tower, as you go higher and higher. Dan seperti dilihat juga, semakin tinggi kita tetap memiliki blok yang pertama kali kita letakkan. So we always have to practice the first blessing if we want to be happy, successful, and free from any problems. Jadi kita harus terus melatih berkah yang pertama supaya hidup kita bisa bahagia, bisa bebas dari masalah. Because without the first block, what happens? It will fall down. Karena kalau nggak ada blok yang pertama, kita akan jatuh. So, don't associate with fools. Jadi jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Why? Kenapa? Just like in life, we are social people, right? Karena dalam hidup kita ini makhluk sosial. Who here was born by themselves? Siapa di sini yang lahir sendirian? Right? No one, right? We have our parents, we have our family. Nggak ada kan ya, semua di sini lahir dari orang tua, kemudian kita juga punya keluarga. We have our friends, we have our teachers, and so on. Kita punya teman-teman, kita punya guru, dan orang-orang lain. We don't live by ourselves. Kita tidak hidup sendirian. So like in the picture, if you want to improve or get higher in life, there's always someone who has to help you. Jadi seperti di gambar ini, kalau kita mau naik ke tingkatan yang lebih tinggi, harus ada orang yang membantu kita. But we have to make sure that the person helping us is taking us in the right direction. Tapi kita harus yakin bahwa orang yang membantu kita itu mengarahkan kita ke arah yang benar. Like I said, in life, we don't grow by ourselves. We have many people who influence us. Dalam hidup kita tidak tumbuh sendirian. Ada banyak orang yang mempengaruhi hidup kita. So we will grow together, and what we grow into depends on the people we are surrounded by. Jadi kita akan bertumbuh sama-sama, tapi kita tumbuh menjadi orang yang seperti apa itu tergantung dari orang-orang yang ada di sekitar kita. It has a big influence, more than we realize. Orang-orang di sekitar kita punya pengaruh yang sangat besar walaupun kita tidak menyadarinya. Let me show you this. No sound, but just to see. Oke, nanti kasih lihat ini dulu ya. When we go to have dinner or we finish eating, all right? We go to the restaurant and we finish eating. Misalnya kita pergi ke restoran, terus kita sudah selesai makan. And we wonder if we want to have dessert or not. Terus kita mikir, wah mau makan dessert apa enggak ya? Or we want to order something else. Atau masih mau pesan yang lain enggak ya? If we go by ourselves, it's easy to decide. You know, if I'm hungry, I want to eat more, or I want something sweet, I will order it. Kalau kita pergi sendiri, memutuskannya jadi lebih gampang. Kita tahu, oh saya masih mau makan nggak ya? Masih mau minum yang manis-manis nggak ya? Kita bisa putuskan sendiri. Easy to make the decision. Mudah untuk membuat keputusan. But what happens if same situation, but we go with many people, not just yourself? Tapi bagaimana jika di situasi yang sama, kita pergi tidak sendiri, tapi ada orang-orang lain? And everyone at the table says, no, I don't want anything else. Terus teman-teman yang pergi bareng kita bilang, oh saya nggak mau pesan lagi. Even though you would like to order, but everyone besides you said, no, I don't want anything. Walaupun sebenarnya kita masih ingin pesan lagi, tapi orang-orang nggak mau lagi. What would you do? Terus kita bagaimana? Apa yang kita lakukan? Most of us would have to go with the group, right? Sebagian besar dari kita mungkin akan nurut sama keputusan kelompok. So this is one example. If everyone around you say no, you have the influence to say no too.
Ini adalah salah satu contoh, kalau orang-orang di sekitar kita bilang tidak, kita mungkin akan juga bilang tidak. Same thing. For this, the teacher or the person asks, what is the right answer? Nah, sama nih. Ini ada seorang guru yang tanya, mana jawaban yang benar? Right, we see the line, right? Which is the right line? Kan ada garisnya tuh, ditanya, mana garis yang sama dengan garis yang paling kiri? Is it C? Apakah C? What do you think? Teman-teman di sini jawabnya apa? A, B, C? Is it A or B? Are you sure it's C? The right answer is B, but everyone says it's C. Ya. Jawaban yang benar kan adalah yang B, tapi karena semua orang bilang jawabannya C, so even though we know it's B, but everyone says it's C, now maybe we even think maybe the answer is C. nah, walaupun kita mungkin pikir, sebenarnya jawabannya B, tapi karena orang-orang yang lain bilangnya C, kita mungkin mikir juga, jangan-jangan jawabannya bener yang C, nih bukan yang B. This, not just for humans. Humans are influenced by other people a lot, but even insects are influenced by people or by the insects around them. Dan ini bukan hanya berlaku untuk manusia, tapi bahkan serangga pun dipengaruhi sama teman-teman serangga yang lain. They had an experiment. The cockroach, if it's by itself, it will walk slow. Nah, ada sebuah penelitian nih. Kalau kecoa disuruh jalan sendiri, itu dia jalannya pelan. But if you have cockroach on the side, cheering, being encouragement, the cockroach will run fast. Nah, tapi kalau ada kecoa di sampingnya, kemudian dia bilang, ayo, ayo, lari-lari, maka si kecoa-kecoa ini akan lebih cepat larinya. So, just a couple examples that we as people and animals are influenced by the people around us and our community. Ini adalah beberapa contoh bahwa kita sebagai manusia atau bahkan binatang pun dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. So we have to be careful that the people we surround us are not a fool. Jadi kita harus hati-hati, jangan melingkupi diri kita dengan teman-teman yang tidak bijaksana. Like the example, we know the correct answer is B, but the fool will say it's C, no matter what. Seperti yang tadi, mungkin kita udah tahu jawabannya adalah yang B, tapi teman-teman kita yang kurang bijaksana bilang itu C, jadi kita bisa terpengaruh. So remind yourself, a fool is someone who is wicked, weak, or feeble in moral sense. Ya, jadi kita perlu tahu nih, orang-orang yang tidak bijaksana itu adalah yang lemah batinnya dan juga moralnya tidak kuat. So it's not about smart, having intelligence, but it's about knowing what's wrong and what's right. Jadi tidak bijaksana ini bukan hanya dia pintar atau tidak, tapi lebih kepada orang-orang yang tahu sesuatu hal baik atau buruk. So even a doctor can be a fool. Jadi bahkan seorang dokter pun bisa saja tidak bijaksana. A police officer can be a fool. Atau orang-orang yang bekerja di kepolisian pun bisa jadi tidak bijaksana. A politician can be a fool. Nah, politikus juga bisa jadi tidak bijaksana. So it doesn't matter about the education, it matters about how they act. Bukan dari latar belakangnya, tapi dari bagaimana mereka berperilaku. So again, if we pick the wrong person, as I said, in life we have to usually have someone to follow to make us better. Jadi pilih-pilih siapa yang mau kita ikuti, karena dalam hidup kita membutuhkan orang lain untuk mengarahkan kita menjadi ke arah yang lebih baik. If we pick the wrong person to follow, it's like that person, we're following them, but they have a broken compass. Kalau kita mengikuti orang yang salah, itu seperti kita berjalan dengan orang yang pegang kompas yang rusak.
And instead of going to find treasure or find something beneficial, they're going to take us in the wrong direction. Pada akhirnya, bukannya membantu kita menuju arah yang baik atau menemukan harta karun, tapi mereka mungkin bisa mencelakakan kita. And we'll get in trouble like this. We Dan follow bisa, them blindly without thinking, and we both fall into the water together. dan bisa saja dua-duanya malah jadi terlibat masalah seperti ini. Dua-duanya nyasar dan bisa kejebur sama-sama. And the reason why the fool go the wrong way, doesn't know where to go, Dan alasan kenapa seorang yang tidak bijaksana ini tidak tahu cara yang benar atau arah yang benar is because of this word, adalah karena hal ini. discretion, Nah, ini artinya pandangan yang salah or having bad judgment. atau memiliki cara pengambilan keputusan yang buruk. So when you have bad judgment, you don't know which way to go, what choice to make. Ketika kita memiliki cara pengambilan keputusan yang buruk, kita nggak tahu nih mana arah yang baik, mana arah yang benar. Like for this, maybe they even see in front of them there's water, but they don't care. Nah, seperti gambar ini, mungkin mereka lihat nih di depannya ada air, tapi mereka nggak peduli. Maybe they even know that you can't swim, Mungkin mereka tahu bahwa kita tuh sebenarnya nggak bisa berenang, and they can swim and they know they will make it. tapi dia tahu, oh saya mah bisa berenang, dan saya kalau kejebur pun bisa selamat. But a fool doesn't care about other people. Tapi orang yang tidak bijaksana itu tidak peduli dengan orang lain. They only do things to benefit themselves. Mereka hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri mereka sendiri. So maybe in this water, there is a diamond and they want to go and get it, and they don't want you to make it. So they take you there and you suffer, but they get the reward. Jadi mungkin aja di dalam air ini sebenarnya ada berlian. Dan si yang tidak bijaksana ini pengen banget dapat si berlian itu, tapi dia ingin kita menderita. Jadi dia nggak peduli bahwa kita tidak bisa berenang. And they don't care if you drown or you die because they have no fear of doing wrong and they don't take any responsibility for their action. Mereka nggak peduli kita akan tenggelam, bahwa kita tidak bisa berenang, karena mereka tidak punya rasa takut pada tindakan yang salah. So when you have bad discretion, it's like you have a scale that is off balance. Kalau kita punya pandangan yang salah, ini seperti kita punya timbangan yang tidak seimbang. Your judgment is flawed. So like in the picture, the one that usually wins is the bad judgment always wins. Sehingga penilaian yang kita ambil itu akan selalu salah. Seperti yang ada di gambar ini. Harusnya kan yang baik yang lebih menang. Tapi kalau di gambar ini jadinya yang salah yang menang. Or when you have bad judgment, you don't see the reality of the situation. Kalau kita punya pandangan yang salah, kita juga tidak melihat sesuatu seperti aslinya. Can you imagine if you, for me, for example, if I didn't have my glasses, I wouldn't be able to see you clearly. Seperti contohnya nih, Bante kalau tidak pakai kacamata, Bante tidak akan bisa melihat wajah kita dengan jelas. Or in this case, in the picture, the fool will see it's red, and the normal person will see it's clear and nothing wrong. Atau seperti di gambar ini, orang yang tidak bijaksana mungkin melihat bahwa oh langitnya merah. Sementara orang yang biasa atau orang bijaksana melihat oh tidak ada warnanya atau semuanya jelas. And this is really dangerous because, again, go back to the example with the water. Sorry. Maybe their eyesight is so bad that they don't see the water, so they keep going. But you see it. Dan ini menjadi sangat bahaya. Kenapa?
Karena seperti contoh di air ini, mungkin karena pandangan mereka sangat buruk, mereka nggak lihat nih bahwa di depan ini ada air. Tapi kita itu melihat bahwa depan ini ada air. So again, this is dangerous because they're going to take us and influence us to do something we know is dangerous or we know is wrong. Dan ini menjadi bahaya karena walaupun kita tahu itu salah, tapi kalau kita ikuti orang yang salah, ini akan membawa kita kepada bahaya. So now that we know we shouldn't follow a fool, we have to learn how do we recognize a fool. Nah, sekarang begitu kita tahu betapa bahayanya bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, kita pelajari bagaimana caranya mengenali orang-orang ini. We can't look on the outside. Karena kita tidak bisa mengenali mereka dari luar. Some fool, they wear glasses or they don't wear glasses. Ya, tidak bisa kita lihat orang bijaksana ini pakai kacamata atau tidak. Some are handsome, some are beautiful. Ada juga yang mungkin yang ganteng, yang cantik. Some are famous. Ada yang terkenal. So we can't look at the outside. Maybe they look nice, they look approachable, but actually they are a fool. Kita tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Bisa saja mereka terlihat baik, terlihat menyenangkan, tapi sebetulnya mereka tidak bijaksana. You know the saying, we have the saying, don't judge a book by its cover, right? Ya kan kita punya pepatah ya, bilang jangan nilai buku dari sampulnya. Right? Or you see a trailer for a movie, it looks good, but when you actually see the whole movie, it was bad or not as fun. Atau kalau kita lihat cuplikan film, oh kelihatannya bagus nih, tapi begitu kita lihat filmnya semua, oh ternyata nggak sebagus cuplikannya. So, we have to look inside, not outside. Jadi, kita harus melihat apa yang ada di dalam diri orang ini, bukan ada yang di luar. Look at how they think, speak, and act. Lihat bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bicara, bagaimana mereka bertindak. Maybe think part is hard because we can't read their mind. Nah, tentunya kita pikir, wah susah sekali, kita kan tidak bisa membaca pikiran orang. But don't worry, just look at how they speak and what they do. Jangan khawatir, kita bisa lihat apa yang mereka pikirkan dari apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan. We have to look at their 5 precepts. Kita harus lihat bagaimana mereka menjalankan 5 sila. Because if they don't have the 5 precepts fully or they don't maintain them, that's how we know that they are a fool. Karena kalau orang ini tidak menjalankan 5 sila dengan baik, maka kita tahu bahwa mereka ini bukan orang yang bijaksana. Think of your hand. Kita lihat, bayangkan ini adalah jari-jari kita atau tangan kita. If you lost one finger, can you use your hand? Kalau kita kehilangan salah satu jari kita bisa pakai nggak? Maybe just one finger. What about 2 fingers? Ya mungkin kalau satu masih bisa, tapi kalau 2 bagaimana? What about just lose another finger? You have 2 fingers left? Gimana kalau kita hilang 3 jari, jadi kita hanya punya 2 jari? Is it easy to use? Mudah nggak dipakai? You want to pick something up? You want to write something? You want to use your phone? Right? Gimana caranya kalau kita mau makan, kita mau ambil barang, atau kita mau pegang handphone? Now you have no fingers. Nah, gimana kalau kita nggak punya jari-jari sama sekali? Is it hard to use your hand now? Susah nggak sekarang pakai tangan kita? Yeah, right? Susah kan? It's the same. A person with one, if they only have one precept, is like your hand only have one finger. Nah, ini sama nih seperti kita menjalankan sila. Kalau orang hanya menjalankan satu sila, itu seperti hanya punya satu jari. Even though you want to do something useful or want to do something beneficial for yourself and others, it's hard to do. Jadi walaupun kita ingin sekali membantu orang lain atau melakukan sesuatu yang berguna, tapi karena kita hanya punya satu jari, sulit untuk kita melakukannya. That's why it's important to have all the 5 precepts. So you have your whole hand. You can use it.
Itu kenapa penting sekali untuk kita menjaga 5 sila. Seperti kita memiliki 5 jari kita utuh dan kita bisa menggunakannya dengan mudah. It's what sila means normal. Nah, karena sila itu artinya normal. So like we know, if someone is missing their finger, it's not normal. Jadi kita juga tahu kan kalau misalnya ada orang-orang yang tidak beruntung, tidak memiliki tangannya, kita suka bilang mereka tidak normal. So it's very important for us to maintain our precept, and also if we see a fool, we can tell by how many precepts they have, how much or how little they are as a fool. Jadi sangat penting untuk kita bisa jaga keutuhan sila kita dan juga melihat orang lain ini keutuhan silanya seperti apa. Kita bisa bedakan mereka ini orang yang bijaksana atau tidak. Because look at the 5 precepts, right? No one wants to be around someone who kills. No one wants to be around someone who steals, sexual misconduct, negative speech, and they're always intoxicated, right? No one wants to be around someone like that. Karena kalau kita lihat 5 sila, tentunya kita nggak mau deket-deket orang yang suka membunuh, suka mencuri, melakukan perbuatan asusila, kemudian suka bicara yang kasar atau berbohong, dan juga suka mabuk-mabukan atau melakukan hal-hal yang tidak baik. That's the one thing we can check to see if they're a fool. And the other one is very important, is they have wrong view. Nah, itu adalah salah satu cara kita melihat apakah orang ini bijaksana atau tidak. Dan juga kita bisa lihat nih pandangan salah yang mereka miliki. First one is they don't know what is wrong, what is wrong or what is good. They don't know what choice to make. Pandangan salah mereka yang pertama adalah mereka tidak tahu atau tidak bisa membedakan pilihan yang baik dan buruk. And when they can't decide or don't know what is good, what is bad, that makes them do things without caring about the result. Dan ketika mereka tidak tahu pilihan ini baik atau buruk, ya mereka tidak tahu juga hasil dari pengambilan keputusan mereka. And they realize that they don't care if it's a good choice or bad choice because they believe it's no consequence. They can do whatever they want. Dan mereka juga nggak peduli nih, mau baik, mau buruk, karena mereka tidak melihat ada konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. And this connects to the other wrong view, is not believing in the afterlife. Dan pandangan salah yang kedua adalah mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. This is dangerous because if we don't believe when we pass away we will go somewhere good or somewhere bad, we feel like we can do anything we want because it doesn't matter. Dan ini bahaya, karena kalau misalnya kita tidak paham nih, oh kalau berbuat ini akan membawa saya ke surga. So we have to be like this picture. Sometimes we have to dodge the people who are negative. Jadi kita bisa seperti di gambar ini, kadang-kadang kita harus melatih diri untuk menghindari orang-orang yang tidak ingin kita temani. The only time we can associate with a fool is if we have a strong immune system. Dan cara untuk kita bisa menghindari diri dari bergaul dengan orang yang tidak bijaksana adalah kalau kita punya imun tubuh yang baik. Otherwise, like COVID or any sickness, if you have weak immune system and you get sick, you get infected, what happens? Sama seperti kayak kemarin COVID misalnya. Kalau kita tidak punya kekebalan yang bagus, kita berdekatan dengan orang-orang yang sakit, apa yang terjadi? Of course, you will get more and more sick, more and more influence. Dan kita juga bisa ikut-ikutan sakit atau kita kena penyakitnya juga. Basically, to conclude is, if we want to associate with a fool, which I don't recommend, but we can when we have a good immune system, meaning that we have strong mind, strong willpower, and we feel like we can influence them rather than them influencing us.
Jadi kalau misalnya kita memang terpaksa nih harus bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana, kalau kita tidak bisa hindari, yang penting kita punya kekebalan batin yang baik. Jadi kita So tidak ikut-ikut, jadi tidak bijaksana. it's like the example, you if you're not strong enough to help them, you shouldn't try to help them. Try to find someone else that is strong enough to help them instead. Nah, kalau misalnya kita juga mau bantu mereka, tapi kita tidak punya kekuatan untuk membantu mereka, lebih baik kita cari orang lain untuk bantu mengarahkan mereka menjadi orang yang lebih baik. For example, if someone falls into the water and they are, they need help, maybe they're drowning. Misalnya nih ada orang yang jatuh ke danau, terus mereka tenggelam. If you can't swim, should you jump in? Kalau kita nggak bisa berenang, apakah kita terjun untuk bantu mereka? No, right? You have to find something or someone to help instead. Nah, kita nggak bisa bantu mereka, jadi kita perlu cari orang lain atau cari bantuan yang lain. But if we can swim, Tapi kalau kita bisa berenang, of course we should jump in and help them. nah tentu saja kita harus masuk ke dalam air dan bantu mereka. So that is the end of today. Hopefully you remember. Nah, itu adalah akhir dari pelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman di sini bisa ingat apa yang tadi dipelajari. If you don't remember anything, just remember don't associate with fool. That's enough. Oke, kalau misalnya nggak ada yang diingat sama sekali dari pelajaran hari ini, yang penting ingat satu, bahwa jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Okay. Oke. So Next is you can give them blessing. Okay. Yes. So by the positive energy from listening to the Dhamma, Ya, mari kita dengarkan blessing dari Bante. Jadi dengan kekuatan positif dari mendengarkan Dhamma hari ini, and all the positive things that you have done in the past, dan dengan kekuatan dari semua hal positif yang telah kita lakukan di masa yang lalu, may all that positive energy bless you. Semoga semua kekuatan positif ini memberkahi kita and your family dan keluarga kita to be happy, to be healthy, untuk tetap menjadi sehat, menjadi bahagia, to be surrounded by wise people, dan juga untuk selalu dikelilingi oleh orang-orang yang bijaksana, to be protected and far away from fools, untuk selalu dilindungi dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak bijaksana, and to always have positive situation, positive opportunity. Dan selalu memiliki hal-hal baik, hal-hal positif dalam hidup kita. And we have the wisdom to live a moral and happy life. Semoga kita diberkahi dengan kebijaksanaan untuk menjalani hidup dengan moral. And most importantly, we be able to meditate and make our mind clear and bright. Dan yang paling penting adalah semoga kita bisa melatih diri bermeditasi dan membuat pikiran kita menjadi terang dan jernih. And may all our positive moral wishes come true easily and quickly. Turn. Dan semoga semua permohonan baik kita dapat terwujud dengan mudah dan cepat. Satu. Baik, teman-teman, mari kita bernamaskara sebanyak 3 kali kepada Yang Mulia Bante. Namaskara dimulai. Namaskara. 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 Okay, thank you so much, Lumpi. And thank you, everyone. Yeah. Good luck on your test. Oke. Kita akan mengerjakan soal ini hanya dalam 30 detik ya.
Jadi nanti per soal silahkan kerjakan 30 detik. Dicatat aja teman-teman, ambil kertas ya. Kemudian nanti ada pertanyaan di layar, jawabannya apa, baru nanti kita akan bahas jawabannya yang benar apa. Oke. Hari ini cuma ada 5 pertanyaannya ya, hanya 5 pertanyaannya, nanti ada di layar, kemudian kita jawab sama-sama. Oke, udah siap? Oke. Lumpi, you can show the quiz. Oke, pertanyaannya, berkah yang mana yang merupakan langkah pertama dalam menciptakan kebahagiaan dan kemajuan dalam hidup kita? A. Tidak bergaul dengan orang tidak bijaksana. B. Bergaul dengan orang bijaksana. C. Menuntun diri ke arah yang benar. D. Terlatih dalam tata susila. 30 detik ya. Ditulis aja di kertas masing-masing, nggak usah angkat tangan, nggak usah di chat ya. Jawab aja sendiri-sendiri. Jawabannya yang mana? Berkah yang mana yang merupakan langkah pertama dalam menciptakan kebahagiaan dan kemajuan dalam hidup kita? Oke. Next. Jawabannya A. Oke. Jawabannya A ya. Oke, good. Buat yang benar semuanya. Kayak tadi ya, Bante bilang, tidak bergaul dengan orang tidak bijaksana itu balok pertama. Oke. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya. Apa hukuman untuk bergaul dengan orang yang bodoh atau tidak bijaksana? Apa nih hukumannya? Yang A, akan diajak ke arah yang salah. B, akan mendatangkan mara bahaya ke diri sendiri. C, setelah meninggalkan dunia, pasti akan ke alam penderitaan. D, semuanya benar. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang bodoh atau tidak bijaksana, apa nih dampaknya atau hukumannya buat kita? Apakah kita akan dibawa ke arah yang salah, akan datang bahaya buat diri sendiri, akan masuk ke dalam alam penderitaan, atau semuanya benar? Oke, sudah dipilih? And the answer is, jawabannya D. Oke, semua benar. Ada yang sudah jawab 2 benar? 1, 2 benar? Oke, good. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya. Mana yang bukan merupakan ciri-ciri orang bijaksana? Yang bukan ya. A. Biasanya berpikir dengan baik. B. Biasanya berbicara dengan baik. C. Suka berbuat baik seperti biasa. D. Lulusan universitas. Mana nih? Yang bukan merupakan ciri-ciri orang bijaksana. Dijawab masing-masing aja ya, nggak usah ditulis, nggak usah diketik, jawab masing-masing aja. A, B, C, D, sudah? And the answer is, jawabannya adalah D. Ya, seperti tadi Bante bilang ya, kita melihat orang bijaksana itu dari cara mereka berpikir, cara bicara, dan juga apa yang mereka lakukan atau dari tindakannya. Bukan dari dia lulusan mana. Oke, next question please. Apa keberuntungan dari menghormati seseorang yang harus dihormati? A. Mendapatkan pandangan yang benar. B. Berperilaku sopan, santun, dan lemah lembut. C. Dicintai.
atau D, semuanya benar. Jadi apa sih untungnya kalau kita menghormati seseorang yang patut dihormati? Yang A, kita akan mendapatkan pandangan yang benar. Yang B, kita akan memiliki perilaku yang sopan, santun, dan lemah lembut. Yang C, itu kita dicintai sama orang lain. D, A, B, C-nya benar atau semua benar. Udah? Oke, and the answer is D. Ya, semuanya benar. Jadi kalau kita menghormati orang yang patut dihormati, kita akan mendapatkan A, B, C. Ini ya. Oke, pertanyaan terakhir. Last question, please. Manakah dari hal berikut ini yang bukan merupakan cara untuk membuat rumah Anda layak huni? Mana nih caranya? Yang A, kita memiliki fasilitas yang lengkap. Yang B, menjaga kebersihan rumah dan rapi. C, memilih untuk masak makanan yang higienis. D, mengajak orang-orang di rumah untuk dana, menjalankan sila, dan berlatih meditasi. Kalau kita mau bikin rumah kita ini layak huni atau tempat yang patut untuk ditempati, mana nih yang bukan merupakan caranya? Yang A, kita harus punya fasilitas yang lengkap di rumah. Yang B, rumah kita harus bersih dan rapi. Yang C, itu masak makanan yang higienis. Atau D, orang-orang di rumah kita ajak untuk berdana, menjalankan sila, dan juga bermeditasi. Mana yang bukan? A, B, C, atau D? Sudah semua? And the answer is A. Ya, jawabannya adalah yang A. Jadi rumah yang layak huni bukan fasilitasnya lengkap, tapi rumahnya rapi, bersih, makanannya juga bersih. Kemudian yang paling penting adalah orang-orang yang ada di rumah kita itu terlatih untuk berdana, menjalankan sila, dan berlatih meditasi. Oke? Nah, ada yang semuanya benar? 1 sampai 5? Oke, good ya. Bagus, bagus. Oke. Jadi jangan lupa untuk terus dibaca bukunya, kemudian dipelajari juga ya. Nanti pilihan-pilihannya ketika ujian akan seperti ini. Ya, jadi nggak usah takut. Semua materinya ada di buku dan juga akan dijelaskan sama Bante juga setiap minggunya. Oke. Kalau sudah begitu akhir dari acara pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sesi pada hari ini dengan baik. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah berlaku sopan dan juga menghormati para Bante yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Semoga teman-teman semua mendapatkan berkah utama juga dari pelajaran hari ini dan good luck untuk ujiannya nanti. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan Bante yang lain dan juga um, dengan penerjemah yang lain. Oke, sampai jumpa semuanya. Mari kita dengarkan lagu penutup berikut ini. Ya, sampai jumpa. Namo Buddhaya. Okay, Lumpi, you can start the closing song. Thank you.